Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Abdillah dari Teknologi Industri Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi metode ilmiah membahas penggunaan Knowledge Management System pada bisnis kafe. Kafe Salah Tempat adalah kafe yang sudah berdiri sejak tahun 2013 di Kota Bogor. Ibu Ari, pemilik Kafe Salah Tempat, masih menerapkan proses pencatatan pemesanan dengan media kertas dengan cara manual. Ibu Ari khawatir karena proses pencatatan yang masih mengalami human error yang dapat menyebabkan kerugian dan lambatnya proses layanan. Kerugian ini apabila diabaikan dapat sangat berpengaruh kepada kafe apabila terus berlanjut. Maka dari itu, Ibu Ari khawatir akan bagaimana masa depan Kafe Salah Tempat. Perumusan masalah Ibu Ari yang dimasukkan kepada teori of change ini adalah sistem pendataan yang kurang baik diakibatkan oleh human error. Input yang dibutuhkan adalah tenaga kerja, konsumen, alat dokumentasi informasi, dan pengetahuan knowledge management system. Kegiatan yang harus dilakukan adalah memilih dan melatih knowledge management system yang tepat yang harus diinterpretasikan kepada Kafe Salah Tempat. Output yang diharapkan adalah dapat mengurangi adanya human error dan informasi dapat tertata dengan rapih dan mudah dipantau. Sedangkan outcomes yang diharapkan adalah tenaga kerja mampu memanfaatkan knowledge management system dengan baik dan optimal. Dampak yang diharapkan dari penerapan knowledge management system adalah data pengeluaran dan pemasukan kafe tertata dan dapat mengurangi potensi adanya kerugian sehingga kafe dapat lebih produktif. Theory of change selanjutnya adalah yang pertama, perumusan masalah. Pemesanan masih menggunakan kertas dan penyimpanan informasi masih manual, sehingga metode tersebut dapat menimbulkan adanya human error. Sedangkan objek yang ingin kita tackle adalah human error dalam proses pencatatan informasi yang biasanya menyebabkan pelayanan menjadi semakin lambat. Hal ini diasumsikan karena pegawai yang belum mengetahui bagaimana cara menerapkan knowledge management system. Kegiatan yang diharapkan adalah pemilik kafe menginginkan sistem pemesanan dan pendataan yang lebih baik. Apabila diasumsikan, sistem pemesanan yang lebih baik dapat menghindari adanya human error. Hal-hal yang dapat diterapkan untuk mengawali proses ini adalah penerapan knowledge management system dan mengimplementasikan sistem pemesanan yang sudah terkomputerisasi. Untuk melakukan kegiatan ini, perlu adanya uji coba pendataan dan menerapkan knowledge management system secara perlahan. Apakah efek atau dampak yang diharapkan dari penerapan ini? Yang pertama adalah menghindari adanya kesalahan dalam pesanan, proses pemesanan menjadi lebih efektif dan efisien, dan pengolahan data laporan pemesanan menjadi lebih mudah, sehingga human error dapat dihindari pun menyebabkan pelayanan yang lebih efisien ke depannya. Manfaat yang lain yang ingin diukur adalah kemampuan memberikan informasi mengenai bahan makanan yang terdapat di dalam menu, di mana pengetahuan ini dapat mempererat rasa percaya konsumen terhadap pemilik kafe. Dan juga terjadinya interaksi positif dalam membentuk knowledge sharing antar produsen dan konsumen atau pemilik kafe. Asumsi dari dampak ini adalah dapat timbulnya sistem yang lebih tertata dan mudah untuk dipantau oleh pemilik kafe sehingga kerugian dapat dihindari. Dan tujuan jangka panjang apa yang ingin dicapai? Yang pertama adalah mempermudah pemilik kafe untuk mengawasi pertukaran informasi di kafe, sekaligus mengurangi adanya human error yang dapat mempengaruhi pemasukan dan pengeluaran kafe, di mana pemangku kepentingan di sini adalah pemilik kafe, pegawai, dan pelanggan. Ibu Ari adalah pemilik kafe yang menggunakan sistem pencatatan data pengeluaran pemasukan secara manual, yang terkadang tidak jarang mengalami human error sehingga terdapat perbedaan input dibanding perlakuan sebenarnya, dapat menyebabkan kerugian yang terus berlangsung dalam waktu yang lama. Hal ini terjadi diduga karena minimnya ilmu dan pengetahuan tentang cara menggunakan knowledge management system di kafe-kafe Bogor. Selain itu, masalah ini juga dapat menyebabkan pelayanan kafe semakin lama karena manual dan pekerja memerlukan tenaga yang lebih karena harus mencatat semua satu-satu secara manual. Apabila hal ini terus berlanjut, karena masalah human error dalam pendataan informasi Kafe Salah Tempat, hal ini dapat menyebabkan kerugian. Kerugian yang semakin diabaikan ini dapat menyebabkan pemasokan yang anjlok dan bisnis Kafe Salah Tempat tidak dapat berjalan.
Apabila knowledge management system diterapkan, dapat mengurangi kerugian dan pengeluaran berlebih. Sesuai dengan interferensi penelitian terdahulu yang membahas dan membuktikan bahwa KMS atau Knowledge Management System memiliki banyak dan beragam keuntungan untuk pengelola dan penggunanya. Objek-objek yang dipilih dalam Research Onion ini adalah interpretism, inductive, longitudinal, eksperimen, monomethod, dan cross-sectional. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam metode ilmiah ini adalah kuantitatif, atau lebih spesifiknya menggunakan satu data dan satu kasus yang diinterpretasikan menjadi satu solusi. Apabila kita melihat dari metode kanvas peta konteks, kekhawatiran utama yang dimiliki oleh Ibu Ari adalah human error yang menimbulkan kerugian bagi kafe. Lokasi kafe adalah daerah Yasmin Bogor dengan tren demografis yang mencakup warga daerah Bogor sebanyak 1,4 juta jiwa, dari kaula muda sampai dewasa. Peraturan dan regulasi yang biasanya ada di Bogor, yang pertama adalah cara pemesanan yang masih manual atau handwritten, dan masih ada beberapa kafe di Bogor yang tidak menyediakan opsi cashless. Padahal pada umumnya, untuk dapat menerapkan knowledge management system akan lebih cepat apabila pelanggan menggunakan membayar dengan opsi cashless. Namun, hal ini sudah mulai berubah karena Bogor sudah mulai perlahan meniru sistem yang ada di Jakarta atau Bandung yang digital dan menggunakan QR Code. QR Code ini umumnya digunakan dalam knowledge management system, seperti untuk melihat menu, melihat spesifikasi menu, membayar, dan lain-lain. Kafe-kafe di Bogor juga umumnya sudah menyediakan kafe, maka dari itu regulasi online mudah untuk dicapai. Karena metode knowledge management system biasanya menggunakan internet. Apa sajakah budaya-budaya atau kultur yang ada di Bogor? Biasanya konsumen memberikan rasa percaya penuh kepada pegawai untuk memastikan bahwa pesanan itu benar. Dan kesalahan input data biasanya malah diabaikan karena dianggap tidak signifikan. Secara offline, warga Bogor juga jarang memesan, biasanya masih manual atau secara online. Apakah yang dibutuhkan untuk mengurangi adanya human error dalam pendataan informasi di kafe salah tempat? Yang dibutuhkan adalah sistem yang dapat menata informasi secara detail dan runtun. Kenapa knowledge management system dibutuhkan? Karena kerugian dapat dihindari, pemasukan dan pengeluaran dapat di-track dengan baik, dan munculnya rasa percaya dan praktis terhadap konsumen dapat meningkat. Tren teknologi yang masih marak di Bogor adalah sistem pendataan yang kurang maksimal dan dibutuhkannya adaptasi teknologi baru. Apa sajakah tantangan yang dihadapi kafe salah tempat dari mendapatkan pendapatan yang maksimal, yaitu adalah human error dan pendataannya yang masih bersifat manual. Tahapan pertama yang diambil dalam melakukan pendekatan adalah mengkonversikan pengetahuan yang dimiliki seperti memberikan informasi mengenai bahan makanan dan manfaat yang ada di dalam menu. Metode waterfall adalah metode yang melakukan pendekatan secara sistematis dan urut, mulai dari beberapa level. Dalam melakukan tahap analisis, perlu lagi dilakukan suatu bentuk spesifikasi untuk memastikan bahwa metode KMS yang diinterpretasikan sudah cocok dengan kafe. Setelah kebutuhan sudah ditetapkan, dilakukan metode desain. Selanjutnya adalah mendesain, di mana desain, layout, dan warna website atau halaman pertama sudah cocok dengan kemauan pemilik kafe. Lalu masuk ke tahap coding, di mana metode ini biasanya menggunakan sistem dan software desain. Setelah coding selesai dan produk sudah ada, maka harus dilakukan testing, di mana tahap ini ditujukan untuk memastikan apakah hasil sistem sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemilik kafe. Setelah lulus ujian, sistem akan memasuki tahap uji coba lapangan yang bertujuan untuk mengetahui tanggapan para pengguna secara langsung. Lalu dilakukan maintenance, di mana sistem terus dipantau dan dipastikan berjalan dengan baik. Apabila produk sudah lulus tahap maintenance dan testing, akhirnya produk dapat di-launching kepada pengguna kafe dan seluruh pelayan di kafe. Sekian metode ilmiah knowledge management system dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.